Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah pada hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia IPA dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pada hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu, setelah belajar, anak-anak dapat mengidentifikasi perubahan tubuh manusia melalui pengamatan. Dan yang kedua, setelah belajar, anak-anak dapat menyebutkan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ustazah minta anak-anak silahkan amati gambar yang ada pada video ini ya. Baik, sudah anak-anak amati gambar yang ada pada video itu? Coba Ustazah tanya, gambar apa itu ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Ustazah. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah membacanya? Baik. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Seperti yang anak-anak alami saat anak-anak bayi, berat badannya ada yang 2,8 kg, ada yang 3 kg, ada yang 3,5 kg, dan seterusnya. Kemudian saat sekarang berat badan anak-anak bertambah. Ada yang 30 kg, ada yang 25 kg, dan seterusnya. Ada juga yang bertambah tinggi. Waktu bayi tingginya 47 cm, 57 cm, dan seterusnya. Tapi karena mengalami pertumbuhan jadi semakin tinggi atau bertambah tingginya. Ada yang sampai 150, 120 cm, 130 cm, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut pertumbuhan yang ditandai dengan bertambah tinggi dan bertambah berat badannya. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contoh, waktu bayi, anak-anak belum bisa berjalan. Kini, anak-anak sudah dapat berjalan bahkan berlari. Sewaktu bayi, anak-anak belum bisa berbicara, tapi sekarang anak-anak sudah pandai berbicara. Jadi, itulah yang namanya perkembangan. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor ya. Yang pertama yaitu sifat yang diwariskan dari orang tua. Dan yang kedua yaitu faktor makanan. Yang ketiga istirahat. Dan yang keempat olahraga dan rekreasi.
Baik, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sifat yang diwariskan dari orang tua. Yang dimaksud sifat yang diwariskan dari orang tua itu adalah sifat fisiknya. Jadi, sifat fisik anak itu biasanya gabungan antara sifat fisik ayah dan ibunya. Contoh, warna kulit. Ayah ibunya berkulit sawo matang akan menurun kepada anaknya, kulitnya pun akan berwarna sawo matang. Kemudian tinggi badan. Orang tuanya memiliki tinggi badan yang cukup tinggi, maka anaknya pun akan tinggi. Selanjutnya tipe rambut. Ada tipe rambut ikal, lurus, dan keriting. Dan yang terakhir adalah bentuk wajah. Faktor yang kedua yaitu makanan. Untuk dapat tumbuh dengan baik, perlu makan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Makanan apa saja yang sehat dan bergizi seimbang? Yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Bisa anak-anak lihat pada gambar contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, kentang, roti, ubi. Kemudian yang kedua, mengandung protein dan lemak. Protein itu ada dua, ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani itu berasal dari hewan, contohnya daging, ayam, ikan, keju, dan susu. Kemudian yang nabati yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya tempe dan tahu. Bisa anak-anak lihat pada gambar di video ya. Kemudian yang ketiga yaitu vitamin. Banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Bisa lihat pada gambar di video. Siapa dari anak-anak yang tidak mau makan sayur dan buah? Ada? Pasti ada ya. Kalau ada, anak-anak harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin, yaitu terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayuran dan buah yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita sehat. Selanjutnya adalah mineral dan air. Yang terakhir yaitu mineral dan air. Nah, anak-anak, dari keenam zat gizi yang tadi sudah Ustazah jelaskan, itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada zat tenaga terdapat pada karbohidrat dan lemak, zat pembangun itu terdapat pada protein dan mineral, zat pengatur terdapat pada vitamin, mineral, dan air. Masya Allah, berarti anak-anak, Allah menciptakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah menciptakan sayur-sayuran dan buah-buahan termasuk hewan, itu ternyata sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah Ustazah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa buku paket ESPS IPA-nya dibaca halaman 70 sampai 72. Afan dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.